Pemirsa, tim Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta mengungkap sindikat kasus pemalsuan surat tes swab PCR sebagai syarat keberangkatan penumpang lewat jalur udara. Sedikitnya 16 tersangka ditangkap polisi, salah satunya mantan pegawai bandara. Momen pengungkapan sindikat tersebut tersaji dalam Grebek on Location. Komplotan 15 orang tersangka yang berhasil diamankan dan punya perannya masing-masing. Tangkap satu orang, kemudian dikembangkan, ternyata kita berhasil mengungkap adanya jaringan tersebut. Kedepannya tidak lagi secara manual, dia secara sistem, dan itu Paskesnya yang langsung harus mengupload digital dari hasil pemeriksaan. Pengungkapan perkara tindak pidana pemalsuan surat kesehatan, baik bentuk outputnya hasil negatif rapid antigen maupun swab PCR, bahkan kami jumpai adanya juga beberapa pemalsuan surat kesehatan berupa hasil non-reaktif rapid antibody. Kebijakan pemerintah mewajibkan lampiran surat tes COVID-19 sebagai syarat melakukan perjalanan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab sebagai ladang bisnis dengan cara lancung. Mirisnya, komplotan pemalsu surat kesehatan ini justru melibatkan mantan otoritas bandara hingga tenaga kesehatan yang seluruh aksinya ini dilakukan secara terkonsep. Kami bergerak di awal tingkat pergerakan masyarakat yang cukup tinggi, yaitu di awal Natal dan Tahun Baru. Kami berhasil mengamankan awalnya 1 orang di tanggal 7 Januari 2021. Yang bersangkutan ini menawarkan kepada calon penumpang yang memang sedang antri surat kesehatan berupa rapid antibody maupun swab PCR. Kita dapat tugas dari pimpinan, kita diperintahkan untuk mengamankan target, yang mana para penumpang ini diwajibkan untuk menggunakan hasil rapid test yang negatif. Pembagian tugasnya nanti kita lihat di lapangan. Kami amankan 1 orang atas nama saudara MA yang profesinya sehari-hari tidak lepas dari lingkungan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, karena yang bersangkutan adalah seorang calo tiket. Baru ini. Alat-alatnya di mana lagi? Saya nggak ada di sini, Mas. Dia sebutnya di mana? Di sana. Lu kerja apa? Dia ikut nggak? Kerja apa? Dia terlibat Saya nggak tahu, saya baru ini, Pak. Dia ikut nggak? Dia terlibat nggak? Enggak dia, Mas. Dia apa? Kerja lu apa? Dia kamu dia mau Kerja lu apa? kali nanti, Pak. Di BKO. Hah? BKO. Dia rupanya di mana? Sampel apa? Validasi, Pak. Validasi itu kita. Kertas apa? Saya, Mas. Kertas apa, validasi apa? Kertas apa? Di situ. Dijelasin. Rapid. Sama Rapid. Rapid antigen, PCR. Coba dari dia. Tunjukkan. Alat-alatnya mana? Mana alat-alatnya? Siapa yang ngetik, siapa yang ngeprint? Tugasnya? Tugasnya siapa? Ngetik. Tim siapa? kamu buat juga kan? Ngetiknya di mana? Sini. Pakai apa, laptop? Itu printernya. Kami amankan tersangka pertama yang bersangkutan dalam tanda kutip tertangkap tangan, karena yang bersangkutan sedang menawarkan jasa pembuatan surat palsu kepada para penumpang. Tersangka-tersangka berikutnya kami dapat tangkap masing-masing di tempat tinggal berbayar mereka di kos-kosan, yang kami langsung lakukan upaya penggeledahan dan kami dapatkan beberapa barang bukti.
kami berhasil mengamankan sampai dengan 16 orang tersangka yang mereka bekerja melalui kelompok secara sindikat dan cara kerja mereka sindikasi. Pembagian peran mereka, pembagian tugas, sampai dengan pembagian keuntungan yang mereka peroleh sangat jelas. Sehingga rangkaian tindak pidana pemalsuan surat kesehatan, baik swab PCR, rapid antigen, bahkan sampai dengan rapid antibody ini bisa saya katakan sebagai sindikat. Nah, yang bersangkutan adalah pernah bekerja atau ex relawan validasi kantor kesehatan pelabuhan. Jadi dua intelektual dader yang membuat surat sampai dengan yang penyedia soft copy format surat adalah orang yang seharusnya berada dalam sistem, mengamankan sistem ini supaya masyarakat pergerakannya tetap mempraktekkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nyatanya mereka bermain. Apa yang membuat mereka sangat tahu persis proses pemeriksaan itu? Apakah ada orang dalam, Bang? Karena latar belakang mereka, sebelumnya mereka pernah menjadi petugas atau maupun relawan yang mengecek surat keterangan hasil rapid test ini sebagai syarat penerbangan. Kemudian juga ada lagi orang-orang yang selama ini bertugas sebagai protokol yang ada di bandara. Padahal yang demikianlah, yang hubungan yang sebetulnya bukan saling menguntungkan, sama-sama saling merugikan. Karena yang satu tidak diantigen berarti dia tidak tahu kesehatannya, tapi dia mau naik pesawat. Yang satu memanfaatkan situasi untuk mendapatkan materi. Dari 1 juta rupiah yang dimintakan oleh tersangka 1 kepada penumpang, rata para tersangka ini mendapatkan bagiannya. Yang menghantarkan karena sesuai dengan perannya mendapatkan rentang uang 50 sampai 150 ribu rupiah. Yang membuat yang paling besar mendapatkan 250 sampai 700 ribu rupiah tergantung surat yang dipalsukan. Yang cukup mengejutkan di sini adalah bahwa dengan rentang Oktober sampai Januari, awal Januari, antar para tersangka ini, terutama tersangka 1, tersangka 10 sampai dengan 16, rata-rata mereka sudah puluhan kali memesan kepada tersangka 4, intelektual dader DS, untuk dibuatkan berbagai macam surat kesehatan yang mereka produksi 250 surat kesehatan berbagai jenis yang dipalsukan. Sudah berapa lama kau melakukan itu untuk membuat dokumen rapid? Kalau saya kurang tahu sih, soalnya begitu langsung ngasih nggak itu lagi, jarang berkomunikasi gitu. Terus dalam melakukan pembuatan PCR rapid ini sama siapa aja? Kalau waktu itu saya langsung ngirim, begitu itu nggak konfirmasi lagi, jadi langsung jarang kumpul gitu, kerja aja, kurang tahu. Terus kau dapat keuntungan berapa dari melakukan pembuatan PCR ini? Pernah nggak keuntungan sih, pernah diberi waktu itu 150. Dari siapa? Dari Oh, bisa kau terangin ini ciri-cirinya sih gimana? orangnya baik sih orangnya. Oh, tinggalnya di mana dia? Di Rawab, kontrakan. Kontrakan. Dia apa ininya di bandara tuh sebagai apa? Bagian itu apa? Validasi. Validasi. Ini ada cap validasi, mulai dari tanggal divalidasi, dokter yang memvalidasi, instalasi kesehatan yang membuat, sampai dengan nama dokternya. Motif para tersangka, banyak tersangka yang bekerja secara sindikat ini adalah mereka mendapatkan keuntungan ekonomi demi kepentingan pribadi. Jadi mereka mencari keuntungan yang cukup mirisnya lagi, bahwa rata-rata dari mereka digunakan untuk kepentingan dalam tanda kutip bersenang-senang.
penyidik akan menerapkan pasal berlapis dengan memalsukan surat kesehatan, mulai dari pasal 93 junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kami hubungkan dengan kata dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yaitu pasal 268, di mana dilarang bagi setiap orang untuk menggunakan surat yang berisi keterangan dokter yang sifatnya adalah palsu. 3 undang-undang berbagai pasal ini adalah sampai dengan 6 tahun penjara. Demikian, Pak. Perjuangan melawan COVID-19 menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, termasuk dengan tidak bermain-main dengan surat kesehatan palsu. Pasalnya, sanksi pidana tidak hanya mengancam si pembuat, tapi juga pengguna surat kesehatan palsu.